Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak semuanya semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas dan tetap waspada terkait virus yang kali ini tengah merebak, ya ini COVID-19. Semoga anak-anak semuanya senantiasa diberikan kesehatan di rumah ataupun di mana saja kalian berada. Pada kesempatan kali ini Mbak akan menyampaikan terkait tentang pelatihan TOT, Panitia dan Fasilitator Fortasi Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 ini. Jadi saya kemarin diberikan tugas oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan terkait tentang fortasi. Jadi teman-teman, fortasi adalah sebuah forum ta'aruf dan orientasi. Ta'aruf sendiri adalah sebuah perkenalan, di mana forum ini memberikan sebuah pengenalan tentang lingkungan ataupun sekolah yang melakukan sebuah fortasi itu. Kemudian sedangkan orientasi adalah sebuah peninjauan terkait sebuah tempat atau meninjau sikap dan arahan yang benar. Jadi maksudnya orientasi ini adalah teman-teman tuh mau mengorientasi apa sih ke teman-teman peserta fortasi itu. Contohnya orientasinya adalah untuk memberikan pemahaman tentang militansi kader, atau seperti tentang memberikan kesan bahwa peserta ini adalah seorang kader yang harus siap ditempa. Jadi orientasi sendiri adalah sebuah arahan atau capaian yang ingin dilakukan oleh panitia sendiri. Kemudian kunci dari fortasi sendiri itu adalah sebuah capaian. Jadi capaian apa sih yang ingin teman-teman bangun dari tema yang sudah dibuat atau dirumuskan. Jadi saya dengar kemarin kalian membuat sebuah tema tentang mewujudkan kader yang gemilang, ya. Gemilang itu adalah singkatan dari genial, militan, terus selanjutnya apa gitu. Jadi saya kurang hafal, tapi itu luar biasa bagus capaiannya. Ya berarti fortasi teman-teman harus sinkron dengan tema yang kalian bangun gitu. Capaian itu sangat penting. Jadi sebuah kegiatan tanpa ada visi atau capaian itu sangat sia-sia. Jadi memang capaian atau visi itu sangat penting. Kadang teman-teman kayak nggak konsisten gitu ya, ketika acara jam sekian harusnya apa gitu, semoga pembukaan jam 10, tapi teman-teman memulai acara itu pukul 12. Itu sudah tidak konsisten dari awal, dan itu sangat membangun persepsi yang buruk terhadap peserta fortasi. Sehingga teman-teman tolong untuk menyiapkan kegiatan ini benar-benar matang, konsisten, disiplin, tepat waktu atau on time. Jadi jangan sampai ketidakkonsistenan ini justru membangun sesuatu hal yang buruk gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kunci dari fortasi yang keempat. Kunci fortasi yang keempat adalah kenyamanan. Jadi memberikan
kenyamanan pada peserta Fortasi itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk teman-teman lakukan, karena jangan sampai Fortasi membawa sebuah persepsi bahwa sekolahan kita itu tidak nyaman gitu. Jadi tidak nyaman, kemudian keesokan harinya setelah selesai Fortasi malah banyak yang keluar, berarti ini harus ada yang dievaluasi. Jadi ada hal yang salah dari sebuah Fortasi yang harusnya menyenangkan, justru malah membuat luka hati ataupun membuat teman-teman peserta Fortasi itu tidak betah. Itu harus dibenahi. Jadikan sebuah Fortasi itu adalah kesan awal yang menyenangkan untuk peserta Fortasi atau kader kita. Jadi buat semenyenangkan mungkin, kemudian sebahagia mungkin. Jadi jangan persepsinya Fortasi adalah sebuah forum yang membuat teman-teman kader kita, kader baru kita malah seperti terintimidasi dan ketakutan, kemudian menjadi beban gitu, karena label seorang kader gitu. Jadikan sebuah momentum Fortasi itu untuk membuat kader-kader kita, kader-kader baru kita bangga gitu. Jadi saat-saat momen peneguhan kader mungkin ya contohnya, itu membuat mereka bangga gitu, menitikkan air mata kebanggaan, bukan menitikkan air mata ketakutan atau beban gitu. Jadi gimana caranya teman-teman panitia dan fasilitator membuat kesan yang membahagiakan, memberikan efek kenyamanan gitu. Kemudian selanjutnya adalah panitia dan fasilitator yang harus paham dengan job desk atau pembagian tugasnya masing-masing. Jadi panitia dan fasilitator sendiri harus memiliki chemistry yang mendalam sebelum memberikan kesan terhadap para kader baru kita atau anak-anak peserta Fortasi itu. Panitia dan fasilitator adalah suatu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Jadi ibarat dalam kehidupan itu panitia adalah sebuah bangunan rumah dan fasilitator adalah penghuninya atau manusia yang ada di dalam rumah itu. Bayangkan sebuah rumah tanpa penghuni itu akan sangat hampa, seperti rumah yang tanpa nyawa. Dan sedangkan manusia yang tidak memiliki rumah, bagaimana coba bayangin? Dia tidak akan punya tempat di mana dia bisa bernaung dan merasa aman. Jadi fasilitator dan panitia itu harus benar-benar menyatu, harus komunikatif, memiliki kerjasama yang efektif. Jadi jangan sampai fasilitator jalan ke kanan, panitia jalan ke kiri, itu nanti tidak akan mencapai sebuah visi atau capaian yang kalian sudah bangun dari awal tadi. Oke, selanjutnya adalah panitia dan fasilitator itu harus memiliki trust atau kepercayaan yang tinggi. Panitia mempercayakan pada fasilitator bahwa fasilitator sanggup dan bisa untuk membawa teman-teman kader kita atau peserta Fortasi untuk memenuhi capaian yang memang kita sudah bangun dari awal tadi. Fasilitator pun juga harus percaya pada panitia bahwa panitia itu juga mampu untuk memberikan fasilitas kegiatan yang memadahi untuk para kader baru kita gitu. Hal-hal yang perlu teman-teman hindari panitia dan fasilitator, yang pertama adalah perundungan, pembulian, perpeloncoan, atau biasa kalian dengungkan adalah penggojlokan. Ini hal yang sangat gak boleh kalian lakukan ya, tidak boleh.
fatal untuk teman-teman lakukan, panitia dan fasilitator. Pembulian sendiri atau perundungan sendiri itu tidak hanya sikap atau perilaku, tapi juga lisan pun adalah bagian dari bulian. Jika lisannya tidak terjaga gitu ya, dan bersifat mengejek atau memberikan tekanan, efek sakit hati, itu nggak boleh teman-teman panitia dan fasilitator lakukan kepada adik-adik kader baru kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan perintah tanpa memikirkan esensi dan urgensi yang jelas. Jadi jangan sampai kalian memberikan contohnya seperti punishment yang tidak ada korelasinya dengan aturan yang kalian berlakukan. Jadi jangan sampai gitu ya, karena itu amat sangat fatal dan gak boleh kalian lakukan, dan sangat penting untuk kalian hindari. Bahkan biasanya kalian kayak berkegiatan fortasi itu terlalu terforsir hingga nggak tahu waktu gitu, sampai malam, sampai paginya lagi. Oke, jika kegiatan itu memang bagian dari kegiatan asrama. Tapi kalau itu bukan kegiatan dari asrama dan justru membuat beban, malah adik-adik baru kita, adik-adik kader baru kita itu malah nggak betah, itu juga dampaknya sangat nggak baik. Berarti fortasinya perlu sangat dievaluasi. Oke, kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah kalian nggak boleh memaki atau memarahi kesalahan antar panitia atau fasilitator. Jadi sering ya mungkin fasilitator tidak memakai atribut yang disepakati oleh teman-teman panitia dan fasilitator. Kemudian kamu kok nggak pakai kaos kaki, atau kamu kok kayak gini, nggak bawa ini, peralatan ini di depan para adik-adik kader baru kita. Itu jangan sampai ya, karena biasanya hal seperti itu akan memberikan efek ke adik-adik kita bahwa kakak-kakak panitia atau kakak-kakak fasilitatornya juga melakukan kesalahan yang sama ya kayak kita, ceroboh kayak gitu. Jadi usahakan kakak-kakak panitia dan kakak-kakak fasilitator itu memiliki kesan yang baik, yang mendalam, ya perlu dicontoh kayak gitu. Jadi jangan sampai aib kalian justru kalian dakwahkan atau kalian perlihatkan ke adik-adik kita, buat aib para kakak-kakak panitia dan fasilitator terjaga di dalam rumah kalian sendiri atau di dalam kepanitiaan kalian sendiri. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, masukan, dan sharing, silahkan teman-teman panitia dan fasilitator Fortasi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 bisa disampaikan ke panitia yang bersangkutan, dan insya Allah nanti kesempatan lain akan saya jawab. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun iskariman ahmud syahidan albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.